Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesania Ufa, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E201107. Kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-14 dan 15 yang diampu oleh Profesor Dr. Haja Eni Nurani SMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Ardayani SMH. Dalam pertemuan ini membahas mengenai lanjutan dari konkursus, kemudian memasuki bab selanjutnya yaitu residif dan membahas bab terakhir yakni mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Baik, yang pertama ada sistem pembinaan. Yang pertama, pembarengan atau peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau jatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pembinaan seperti ini dinamakan absorpsi murni hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Kemudian yang kedua ada perbuatan berlanjut atau Vorgehenshandling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlakunya sistem absorpsi itu hanya dikenakan satu aturan pidana yang jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Menurut pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus yang memasukkan atau perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat, yang kedua di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, dan ketiga tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Kemudian perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan yaitu pada pasal 65 hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jika pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat tambah sepertiga. Kemudian ada konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tindak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum tindak pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperlingan. Kemudian konkursus realis pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Untuk konkursus realis baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat itu berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Kemudian memasuki bab keempat yaitu penanggulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif yaitu seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif ini ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan vonis dari hakim. Residif umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana ataupun yang dilakukan dalam waktu kapan saja pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Kemudian ada residif khusus, yaitu tindak pidana jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tengah waktu tertentu juga. Jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Kemudian, selain itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Yang pertama ada residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat yang pertama, kejahatan harus sama atau sejenis, kemudian antara kejahatan terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Kemudian yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian.
Dan kemudian yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu disebabkan untuk pasal-pasal yang pertama ada 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. Dan yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap atau pasti, yaitu pada pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang ditentukan oleh hakim sebelumnya itu, juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada pengenaan pemberatan pidana residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda. Yang pertama yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Yang kedua, pidana dapat ditambah 1/3 khusus pasal 216. Yang ketiga, ada pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Kemudian residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Kemudian syarat-syarat residip pelanggaran, yang pertama, pelanggaran harus dilakukan sama sejenis dari pelanggaran terdahulu. Kemudian harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk pelanggaran yang terdahulu. Kemudian tenggang waktu pengulangannya belum telat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yaitu yang pertama, belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544 dan 545 dan 549 KUHP. Kemudian yang kedua, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran yang pertama, pidana denda ganti rugi atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Yang kedua, pidana denda atau kurungan dapat dilipatkan jadi 2 kali. Kemudian residip di luar KUHP, yaitu yang pertama, residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya, yaitu umumnya terdapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidana berupa sanksi penjara, maka pemberatan ditambah 1/3. Yang kedua, untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatannya 2 kali. Yang kedua ada residip pemberatan di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kemudian yang keduanya ada untuk pemberatan yang ditambah separuh sepertiga, ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Kemudian bab terakhir yaitu membahas tentang alasan hapusan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama, tidak adanya pengaduan delik aduan, atau yang kedua, ne bis in idem dalam pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa dalam pasal 77 KUHP. Kemudian ada daluarsa dalam pasal 78 KUHP, dan kemudian juga ada penyelesaian di luar beracara dalam pasal 82. Kemudian adanya abolisi dan amnesti, itu yang diatur di luar KUHP. Kemudian ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama, dalam KUHP matinya pidana terdapat pada pasal 83, kemudian daluarsa pasal 84 sampai 85. Kemudian yang di luar KUHP seperti amnesti dan gerasi. Kemudian daluarsa menjalankan pidana hapusnya apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, dan B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, yang C. ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa dari kejahatan-kejahatan lainnya, dan yang terakhir, pidana mati tidak ada daluarsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.